Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera dan sukacita Kristus selalu menjadi bagian dalam hari-hari kehidupan saudara. Saat ini kita kembali berjumpa dengan saya Pendeta Rudolf Manhutu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan ini diberi judul pelayanan yang memberkati. Marilah saudara-saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Dalam kasih dan kemurahan-Mu kami terus terpelihara, terberkati, dan boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Tolong kami ya Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus benar-benar berkuasa atas kami dan sekaligus menuntun membimbing kami untuk mendalami kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus juga berkarya melalui kami ketika kami melakukan firman-Mu dalam setiap kesempatan hidup yang adalah anugerah Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-32 hingga ayatnya yang ke-35. Demikian menyatakan, pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab kita saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melayani dan hidup menjadi berkat bagi sesama manusia adalah tanggung jawab setiap orang Kristen. Tugas ini ditujukan bagi setiap orang yang sudah menikmati kasih Tuhan. Mengapakah demikian? Karena memang itu yang dapat kita lakukan sebagai tanggapan positif kita terhadap kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dikatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan inilah yang dilakukan Petrus dan kawan-kawan. Petrus melakukan pelayanannya dan juga melakukan mujizat penyembuhan kepada Eneas yang sudah lumpuh dan yang sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur. Saudara bisa bayangkan betapa hebatnya penderitaan Eneas. Tetapi kini oleh Tuhan Yesus ia boleh bangun dan tentu saja bisa berjalan. Padahal kita semua tahu latar belakang Petrus. Dia pernah melakukan kesalahan dan dosa besar di masa lalu. Dia pernah menyangkali Yesus 3 kali. Dan dia pun pernah mencegah Yesus untuk pergi menuju ke penyaliban. Tetapi oleh pertobatan dan penyerahan diri yang total kepada Tuhan Yesus, kini ia bukan saja semakin giat melayani, tapi juga memperoleh kuasa dari Tuhan untuk menyembuhkan Eneas, bahkan membangkitkan Dorcas. Ini terdapat dalam ayat ke-36 dan sampai dengan ayat yang ke-42. Dengan demikian saudaraku, satu hal yang dapat kita catat di sini adalah latar belakang kita bukan penghalang bagi Tuhan untuk memakai kita menjadi alat di dalam tangannya. Tetapi siapakah Eneas? Para penafsir kebanyakan meyakini bahwa ia bukan orang Kristen. Tetapi walaupun ia bukan pengikut Yesus, Eneas pun ternyata bisa disembuhkan.
Itu berarti saudaraku, tidak selamanya iman menjadi syarat untuk menerima ungkapan kasih Tuhan Yesus. Memang tercatat bahwa Tuhan Yesus pernah tidak mau melakukan mujizat karena orangnya tidak percaya. Saudara bisa baca dalam Injil Matius pasal 13 ayat ke-58. Selain itu juga Injil mencatat dalam Matius 8 ayat 13, Yesus melakukan mujizat berdasarkan iman percaya orangnya. Tapi saudaraku, tidak selalu demikian. Peristiwa Eneas adalah buktinya bahwa tanpa iman pun mujizat bisa Yesus lakukan. Karena kuncinya terletak pada apakah Yesus mau melakukannya atau tidak. Jadi dengan demikian saudaraku, janganlah kita cepat menyalahkan orang yang tidak dapat disembuhkan hanya karena imannya. Sebab ternyata Yesus pun mampu melakukan penyembuhan atau mujizat-mujizatnya saat orang itu belum beriman. Dan justru setelah mujizat itu dinyatakan, barulah iman percaya muncul. Saudara bisa membaca itu dalam ayat 34 dan 35. Di situ dinyatakan, kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kita pun telah disembuhkan dari dosa-dosa kita oleh bilur Tuhan Yesus. Bukalah hatimu dan telingamu, dengarkanlah panggilan Tuhan Yesus dan bersiaplah untuk dipakainya. Jangan biarkan masa lalu kita yang kelam menghalangi kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Lalu layanilah Tuhan dengan menjadi berkat bagi siapapun, entah ia beriman atau tidak kepada Tuhan Yesus, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada Eneas. Hanya dengan demikian saudaraku, kita dapat melakukan pelayanan yang memberkati, sebagaimana Tuhan Yesus telah lebih dahulu memberkati kita. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, tolonglah kami agar kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada yang Tuhan berikan kepada kami, supaya masa lalu kami tidak menjadi alasan kami untuk tidak memuliakan Tuhan, bukan menjadi alasan kami untuk tidak siap dipakai Tuhan dalam setiap pelayanan yang memberkati sesama. Mampukan kami ya Tuhan, agar pelayanan kami juga tidak pandang bulu. Kami lakukan kepada siapapun, seperti Kristus juga tanpa pandang bulu telah melayani kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami agar kami siap menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang siap menjadi berkat bagi siapapun. Kami percaya bersama dengan Kristus kami akan terpimpin, terarah, dan menjadikan hidup kami tidak menjadi sia-sia. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Amin.